Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi teman-teman, hari ini di video baru lagi. Nah, hari ini saya tuh pengen berbagi kabar bahagia sama teman-teman semua. Ya, jadi bertepatan dengan hari Selasa kemarin, ya saya berhasil menyelesaikan cash reward diamond saya yang kedua. Ya, 50 juta saya yang kedua gitu. Nah, jadi saya mau sharing nih tentang apa aja sih yang saya rasakan, terus juga cara saya sampai menyelesaikan cash reward 50 juta kedua ini, terus apa aja yang sempat saya pikirkan gitu, antara yakin sama enggak. Kita akan sharing sama-sama ya, mungkin banyak juga teman-teman yang masih kurang mengerti ya tentang apa sih istimewanya cash reward tersebut gitu ya, 50 juta ini. Jadi teman-teman, dibalik dari angkanya ya, angka cash reward 50 juta, di sana itu ada prestisenya, ada kebanggaan tersendiri ketika kita bisa menyelesaikan cash reward ini. Nah, jadi cash reward saya yang kedua ini otomatis di username saya yang kedua, karena yang sebelumnya sudah saya selesaikan di tahun kemarin. Terus terang, untuk cash reward yang kedua ini itu nggak gampang ya teman-teman. Jadi di dalam perasaan saya juga ada ragu-ragu, ada khawatir, ada pasrah gitu. Cuman ya saya memang dari awal sudah set goal, sudah target kapan harus diselesaikan. Kemarin-kemarin seperti yang sudah saya tulis juga di dreambook saya harus bisa menyelesaikan di bulan Desember. Ya. Jadi saya harus menyelesaikan di bulan Desember. Tapi ternyata pada kenyataannya pertengahan November sudah selesai. Masya Allah, rasanya itu ya teman-teman, walaupun ini cash reward 50 juta saya yang kedua, tapi rasanya tetap aja sama seperti waktu saya baru mau mengejar cash reward 50 juta saya yang pertama. Jadi memang beberapa hari sebelum saya menyelesaikan si cash reward 50 juta kedua ini, banyak sekali perasaan yang saya rasakan ya. Seperti tadi sudah saya ceritakan, saya juga ada ragu, ada khawatir, ada pasrah. Saya berusaha untuk membuat diri saya tetap fokus gitu untuk menyelesaikan poin tersebut. Nah, teman-teman, disinilah kita dicoba untuk lebih bisa memaintain apa yang kita rasakan untuk bisa tetap sinkron dengan apa yang harus kita pikirkan. Nah, jadi saat saya pikir ini kok kayaknya berat ya gitu. Justru saya khawatirnya nggak sampai di bulan Desember gitu. Saya khawatirnya justru sampainya ke tahun depan, karena melihat pergerakan poin juga tidak secepat yang saya ekspektasikan. Tapi ya itulah ya teman-teman, jadi kalau saya juga berpesan, jangan pernah meragukan apa yang sudah digariskan ya sama Allah untuk kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah kerjain aja gitu. Nah, untuk mengerjakan ini otomatis kan kita butuh fokus yang baik, butuh perasaan yang baik. Nah, dua hal ini yang harus mampu kita maintain setiap hari, supaya takdirnya terjadi sejalan dengan kepantasan kita. Terus Mbak Desmai, gimana rasanya gitu ya waktu ngelihat tulisan poin untuk cash reward 50 juta itu sampai keluar tulisan down? Rasanya ya sama seperti pertama kali juga saya ngerasakan cash reward yang 50 juta saya pertama. Rasanya tuh haru gitu ya, lihat poin naik satu persatu. Rasanya itu melo gitu ya sama sebenarnya. Jadi setiap proses yang terjadi sama kita untuk reward yang disediakan sama MCI, dramatiknya itu sama gitu, yang kita feel-kan itu sama ya. Ada grogi juga, yang nggak sabar juga,
ya gimana, pokoknya rasanya tuh macam-macam teman-teman. Karena kenapa rasa ini tuh bisa muncul gitu ya. Mungkin ada juga yang ya udah nggak apa-apa, tunggu aja nanti juga ngisi itu poinnya gitu ya. Terus kayak ngerasa ya udah biasa aja. Kalau saya sih mungkin karena begitu menghargai proses yang saya kerjakan sampai dengan poin per poin itu masuk, jadi rasa haru itu udah nggak bisa ditahan gitu ya. Justru kalau saya sih harunya itu di saat proses poinnya itu jalan, bukan ketika tulisannya udah done. Waktu tulisan udah done yang saya rasain tuh lega, tapi waktu proses menuju ke sana, apalagi poin per poin gitu ya, lihat angkanya naik semakin mendekati, disitulah saya ngerasa campur aduk banget rasanya. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya di story Instagram saya bahwa saya mau berbagi nih ya apa aja sih tips-tipsnya sehingga kita bisa punya pencapaian yang konsisten dan dihasilkan dengan cepat ya. Kalau di MCI kita semua harus bergerak dengan cepat karena di luar sana itu banyak sekali member MCI dan setiap hari juga bertambah terus gitu loh member MCI. Kalau kita nggak bergerak cepat, maka ya porsi bagian kita akan diambil sama orang lain. Ya, mereka punya speed yang lebih bagus dari kita, maka kita siap-siap ketinggalan. Oke, untuk tips-tipsnya apa aja sih Mbak Desmai supaya kita itu bisa terus konsisten gitu ya jalannya di MCI, terus juga pencapaian juga bisa berlipat ya, secara jumlah dan secara kecepatannya semua supaya bisa berlipat. Sebenarnya semuanya ya juga kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan cepat merasa puas dengan apapun yang sudah dihasilkan saat ini. Kalau bagi saya ya, satu pencapaian yang terjadi sebenarnya nanti juga waktu kita mendapat pencapaian sebenarnya ya itu tuh bagus ya. Ya orang akan lihat dan akan ingat pencapaian kita. Tapi jika kita merasa terus berbangga dengan satu pencapaian ini, sementara waktu akan lewat gitu. Waktu akan jalan terus sehingga pencapaian kita juga pernah kita capai tapi juga akan lewat gitu loh. Jadi jangan pernah merasa puas. Kalau satu pencapaian sudah diselesaikan, maka move on ke pencapaian baru. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dihasilkan? Ya, apa yang mau ditunjukkan kepada orang lain? Nah, ini yang menjadi titik juga kenapa saya juga terus-terusan gaspol gitu ya. Saya rasa sih semua leader juga sama ya, pasti gaspolan terus. Cuman ya kita perlu paham di situ bahwa satu prestasi yang kita dapatkan itu juga nggak akan langgeng untuk diingat orang. Orang masih akan menunggu terus pencapaian-pencapaian baru kita. Jadi makanya jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah pernah kita capai atau kita hasilkan. Yang kedua, jadilah penggerak ya. Penggerak dalam artian seperti apa? Kalau pencapaian seperti yang saya capai kemarin ya, cash reward 50 juta kedua itu adalah hasil kerja sama tim. Jadi saya tidak bekerja sendirian tapi bersama dengan tim. Kita berkolaborasi menjadi satu tim yang solid sehingga bisa mencapai pencapaian si cash reward 50 juta kedua ini lebih cepat. Nah, kalau teman-teman mau timnya bergerak, otomatis teman-teman duluan yang bisa memperlihatkan diri bahwa teman-teman itu bergerak. Banyak sekali orang yang mau timnya bergerak, tapi dia justru di zona nyaman. Ada nggak? Ada, banyak banget ya. Jadi kayak dia ngarahin timnya, ayo kita ini yuk, ayo nanti sering-sering demo, sering-sering prospek gitu ya. Ya dia mengarahkan timnya, tapi dia sendiri tidak bergerak gitu loh. Ya mungkin memang tugas seorang upline, tugas seorang leader adalah mengarahkan. Tapi bagaimana kita ingat lagi bahwa tim kita itu bergerak karena dia melihat sosok kita juga ikut bergerak sama-sama. Ya, jadi disitulah ya kalau kita memang mau membuat satu tim yang memang solid dan kuat dan juga bergerak cepat, berarti kitanya yang duluan juga harus bergerak cepat supaya bisa dicontoh, diikuti sehingga nanti pencapaiannya justru akan lebih berlipat lagi. Lalu yang terakhir,
Ya kalau teman-teman memang sudah punya targetnya gitu ya, jadi target yang udah dipasang untuk goalsnya itu udah di set, teman-teman jangan sekali-sekali untuk mencoba memundurkan goals yang sudah di set tadi. Jadi misalnya sempat juga saya ngerasain ragu-ragu tadi kan, seperti yang saya sampaikan, saya ngerasanya ragu ya, waktunya mungkin nggak cukup sampai ke Desember, tapi di kondisi itu saya tidak mencoba untuk memundurkan waktu untuk setting goalsnya ya, jadi tetap aja dikerjakan ya kan, tetap dicari caranya supaya lebih cepat itu seperti apa, tapi tidak sama sekali memundurkan goalsnya, mau waktunya itu nggak ada yang dimundurin, jadi semua tetap on track yang kita udah tulis. Nah justru yang terjadi sama saya malah bisa lebih cepat kan, harusnya tadinya Desember yang udah di set, tapi ternyata November udah selesai. Nah jadi bersyukur sekali ya, jadi dari setting goals yang sudah dipasang Desember ternyata November udah kelar. Nah disinilah satu hal yang saya juga ngerasanya itu luar biasa, karena terjadi percepatan, padahal saya sendiri juga udah nggak yakin gitu untuk Desember bisa selesai. Nah jadi buat teman-teman semua, kalau udah punya goals, udah di setting tanggalnya, jangan dimundurin, jangan diapa-apain, justru lebih bagus lagi kalau bisa dipercepatkan. Caranya ya udah pasti dikerjakan. Saya juga tadi malam sempat pasang story di IG bahwa kalau mau punya pencapaian baru ya, yang harus kita lakukan adalah mengerjakan apa yang kita pikirkan. Jadi jangan sebatas direncanain aja, tapi memang harus dikerjakan dan terus mencari cara-cara baru supaya lebih bisa ketemu gitu ritmenya, sehingga lebih cepat deket nyampe ke goals yang udah di setting. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua. Jadi pesan saya, teman-teman yang masih berjuang juga untuk menyelesaikan cash reward di MCI, semangat dan tetap terus evaluasi diri dan mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Ya, dan jangan kerja sendirian, karena kita untuk bisa mempercepat pencapaian di MCI otomatis harus kerja tim. Jadi maksimalkan tim kita ya, ajarkan, terus juga contohkan sehingga dia bisa ngelihat ya duplikasinya itu bisa sempurna dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita hasilkan. Oke, kita ketemu nanti di video lainnya lagi, Better Life with MCI. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.